Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Dea Abdulia, NPM 2151010182, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, baiklah. Saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai hutang piutang yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282, yang mana ayat ini merupakan ayat yang terpanjang yang terdapat pada Al-Quran, yaitu menempatkan pada surah Al-Baqarah. Baiklah, tidak menunggu lama lagi, saya akan melantunkan surah Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuh wal yaktubu bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktub kama 'allamahullahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqullaha rabbahu wa la yabkhus minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rajalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa ra'atani mimma tazdawna minasy syuhada'i an tadil la ikhdahuma fatuzakkara khadahumal ukhra wala ya'bashu hada'u idza ma du'u wala tash'amu an taktubuhu dha'iran aw kabiran illa ajalih dzalikum aqsatu indallahi wa aqumish syahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratu tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahu alla taktubuha wa ashhidu idza tabayaktum wala yudarra katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bakum fattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang tertentu, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhannya.
Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah dalam keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri. Maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dan kamu percaya dari para saksi yang ada, agar jika ada seseorang yang lupa, maka seseorang lagi dapat mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya, baik itu utang yang kecil ataupun utang yang besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguanmu, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila kamu berjual beli, dan janganlah tulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu, baik itu utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasihan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Yang mana surat Al-Baqarah tadi menjelaskan tentang utang-utang untuk waktu pembayaran yang tertentu, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing, untuk menghindari perselisihan di antara kamu, baik si utang yang mengutangi atau yang diutangkan. Hendaklah seorang penulis sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuatu ketentuan Allah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Maka dari itu, kepada para penulis diingatkan lagi agar seorang penulis tidak menolak untuk menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita kemampuan membaca dan menulis. Maka hendaklah dia menuliskan sesuatu dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan telah disetujui oleh pihak yang mengutanginya. Dan hendaklah kamu orang yang berutang itu mendiktekan apa yang telah disampaikan untuk si penulis. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah mengurangi sedikit pun daripada utangnya, baik itu utang yang sedikit maupun banyak, dalam waktu atau cara pembayaran, dan yang dicangkup oleh kesepakatan di antara belah pihak. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, tidak pandai mengurus harta karena sesuatu, atau lemah keadaannya seperti sakit atau sangat tua, atau tidak mampu mendiktekan sendiri karena bisu, atau tidak mengetahui bahwa yang digunakan atau boleh jadi malu, maka hendaklah walinya yang mendiktekan dengan benar, jelas, dan jujur kepada sang penulis. Dan persaksikanlah dengan 2 orang laki-laki di antaranya, atau dengan 2 orang laki-laki, atau dengan 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang menurutmu
kamu percaya dan kamu menyukainya untuk menjadi saksi untuk disepakati. Hal tersebut mencegah jika seseorang perempuan itu lupa, maka perempuan yang lainnya dapat mengingatkannya. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berpesan kepada seorang penulis, kepada saksi, Allah berpesan, yaitu janganlah saksi-saksi itu menolak memberi keterangan apabila dipanggil untuk memberi kesaksian karena penolakannya jika dapat merugikan orang lain. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, baik utang itu kecil maupun utang itu besar, sampai yakni tiba batas waktu pembayarannya. Yang demikian ya seorang penulis yang menulis utang piutang dan para saksi yang dibicarakan itu adil di sisi Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, Allahumul afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.